Dipersembahkan oleh Didukung oleh Ya, pemirsa, dalam diskusi dengan dua narasumber kami di malam hari ini ada berkenaan dengan ikhtiar dari Presiden untuk bagaimana bisa bertahan di tengah geopolitik yang saat ini juga terus berubah. Tadi sudah berbicara dengan Deng Ical bahwa tadi pertanyaan gantung saya adalah ketika kita kemudian melihat ada potensi di BRICS begitu ya, Deng Ical, apa kemudian resiko geopolitik yang juga perlu diantisipasi, Deng? Ya, yang paling utama yang mesti diantisipasi itu adalah kita berhasil meyakinkan Amerika bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang tidak pantas untuk mendapatkan sanksi. Kenapa? Karena selama ini kelihatan betul bagaimana respon pasar internasional begitu kita ada potensi blackout hubungan dengan Amerika. Itu yang paling terasa sehingga Menhan dikirim untuk menemui Menhan dan menindaklanjuti pertemuan Pak Presiden dengan Menhan itu adalah salah satu strategi diplomasinya kita untuk memastikan bahwa citra kita bertemu dengan Presiden Putin itu tidak sama sekali mewakili bahwa kita akan menjalin hubungan yang eksklusif dengan salah satu blok, terutama dengan Rusia. Karena kelihatan sekali volatilitas hubungan multipolar ini sangat berpengaruh secara fundamental ke struktur ekonomi domestik kita. Dan ini yang paling sering terjadi ketika ada hal yang tersumbat di situ, nilai tukar dolar sudah langsung kacau. Kepercayaan publik, kepercayaan dunia juga langsung kacau. Dan ini yang sebenarnya mesti dibuatkan strategi jangka panjang dan strategis oleh Presiden Prabowo ini sehingga kita lebih bebas bermanuver kemana saja. Karena politik bebas aktif kita itu sudah sangat terkenal dan menjadi trademark di dunia internasional, terutama di pergaulan. Yang kedua, Bang Anggi, ini karena Indonesia ini sampai hari ini belum menemukan satu value advantage yang tidak dimiliki oleh negara lain. Makanya saya mengangkat weaponisasi supply chain ini sebagai hal yang aktual karena kita memiliki sumber daya yang sangat tidak dimiliki oleh negara lain, yaitu sawit dan Selat Malaka serta mineral tanah jarang. Jadi akhir-akhir ini kita ingin merumuskan satu strategi diplomasi yang orang kemudian selalu teringat dengan point of view dari potensi Indonesia yang tidak mungkin ya. Jadi kita katakan tidak mungkin dimiliki oleh negara lain. Sehingga orang berpikir untuk melakukan blokade, untuk memberikan sanksi kepada Indonesia karena akan berpotensi seperti yang diperlihatkan oleh Iran saat terakhir ini. Dan itu kelihatan betul bagaimana pengaruhnya. Sehingga secara positif Presiden Prabowo bisa memainkan potensi ini. Sehingga impressionnya orang itu melihat bahwa kita bukan hanya sekadar perwakilan negara-negara Islam, bukan hanya sekadar leader di Global South, tetapi kita memiliki sumber daya yang tidak dimiliki oleh negara lain yang kalau kita gunakan, ya, yang kalau kita gunakan itu bisa menjadi ancaman bagi stabilitas semua negara. Dan ini yang penting untuk kita mulai bangun dari sekarang. Sehingga kemandirian negara Indonesia melalui kemandirian Presiden Prabowo dan seluruh jajaran ini penting untuk selalu diingatkan. Kami sendiri menyampaikan apresiasi ini karena Presiden Prabowo ini luar biasa rajin keliling-keliling dan itu memberikan harapan baru bahwa sumber daya yang kita miliki ini benar-benar bisa dieksplorasi dan bisa dipasarkan dengan baik. Nah, tinggal di second line-nya ini bagaimana Kementerian Luar Negeri, bagaimana kementerian lainnya ini juga termasuk catatan kita ke semua duta besar yang kita fit and proper test di DPR itu untuk menjadikan prioritas sumber daya, keunggulan sumber daya kita itu menjadi prioritas diplomasi. Bukan hanya sekadar bagaimana menjalin hubungan diplomasi politik, tetapi yang paling penting itu adalah diplomasi yang bisa menghasilkan atau bisa produktif. Soft power diplomasi yang kita kembangkan saat ini juga mesti dibarengi dengan hard power dalam konteks bagaimana berorientasi pada jumlah transaksi, income yang bisa masuk, remitansi yang lancar, dan beberapa hal yang kita jadikan juga sebagai bagian dari fakta integritas dengan teman-teman saudara-saudara kita yang menjadi dubes atau mewakili Indonesia di forum-forum internasional. Demikian Bang Anggi. Ya, dengan disampaikan oleh Deng Ical tadi, Kang Guru, bahwa ini sebenarnya ada potensi sumber daya alam yang sangat besar dari kita dan unik begitu ya. Dalam kesempatan kali ini bertemu dengan Putin dan juga Macron, apa kemudian, Kang Guru, konkretnya bagi ekonomi nasional yang bisa diambil? Ya, bagi Indonesia bertemunya dengan Rusia, termasuk juga keterlibatan dalam BRICS juga, ini membuka peluang besar tadi ya
untuk selain masalah energi tadi, mencari energi alternatif atau minyak gas alternatif, juga ini bisa sebagai memperluas pasar ekspor gitu kan bagi Indonesia dari negara-negara besar yang ada di BRICS seperti Tiongkok, India ataupun Brazil. Nah, ini juga merupakan memiliki potensi akses pembiayaan alternatif juga untuk mendukung proyek-proyek yang ada di Indonesia, baik itu infrastruktur ataupun industri nasional. Jadi tidak hanya bergantung kepada lembaga-lembaga yang sudah eksis bekerja sama dengan Indonesia. Nah, di saat yang sama juga sebenarnya Rusia termasuk BRICS juga memberi ruang sebenarnya bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawarnya dalam perdagangan global gitu, Mas. Jadi ini juga penggunaan misalkan mata uang lokal dalam transaksi sehingga bisa mengurangi tekanan terhadap rupiah di tengah gejolak global ini. Ini tentu sangat baik merupakan bagian bagaimana agar ekonomi Indonesia ini juga tetap bisa stabil gitu kan, seperti yang kita rasakan saat ini. Jadi Bapak Presiden juga sebenarnya ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Bapak Presiden melakukan kunjungan kenegaraan ke berbagai negara ini bukan sekedar untuk jalan-jalan, tapi bagaimana memastikan posisi diplomatis Indonesia di dalam kondisi global yang saat ini tidak menentu, sehingga proses komunikasi dengan berbagai negara sahabat ini menjadi sangat penting untuk dapat menjaga stabilitas ekonomi yang ada di Indonesia, seperti itu, Mas Anggi. Kang, apakah pendekatan ke semua kekuatan besar ini menjadi strategi utama, Kang Guru? Ya, sebenarnya ini bagian dari strategi yang dilakukan oleh Indonesia yang sebenarnya tetap mengandalkan pendekatan yang seimbang, gitu kan, memperkuat kerjasama dengan berbagai negara sahabat, baik itu negara-negara Barat ataupun maupun non-Barat yang ada kemarin bekerja sama di BOP ataupun di PBB ataupun di BRICS ini juga bisa membuat bangsa kita atau negara kita ini menjadi fleksibel di tengah dinamika global yang terjadi saat ini. Jadi tadi arahnya menjadi jelas bahwa proses yang terjadi saat ini itu bisa dimanfaatkan untuk membuka peluang baru, baik itu pasar, investasi, mencari energi atau pasokan energi alternatif dan pembiayaan. Nah, ini yang terpenting itu adalah strategi utamanya itu adalah tetap ada di dalam konteks diversifikasi agar ekonomi nasional tidak bergantung pada satu blok kekuatan saja. Nah, ini yang menjadi penting dalam konteks Indonesia yang menjaga hubungan baik dengan berbagai negara. Yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa satu musuh itu terlalu banyak, gitu kan. 1000 teman itu masih sedikit. Nah, inilah yang selain juga ini memperkuat politik bebas aktif yang memang sudah menjadi trademarknya negara kita, gitu kan, sejak Indonesia merdeka. Oke, baik. Kang Guru, punten karena waktunya juga sudah habis dan Tabe dan Ical juga mohon maaf waktunya habis. Kita sama-sama berharap ya bagaimana ikhtiar dari Presiden ini untuk menjaga keseimbangan politik luar negeri sekaligus memaksimalkan peluang ekonomi. Terima kasih atas perspektif Anda di malam hari ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.